Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita belajar. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik buat kami. Anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu tiada habisnya buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk hari yang baru Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Biar hidup kami Tuhan boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Kau berikan lagi buat kami. Oh, semangat lagi, kerinduan lagi Tuhan, untuk kami boleh belajar dan mendengar saat pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar saat pagi ini, apa yang kami baca saat pagi ini Tuhan, itu boleh Tuhan Yesus, Tuhan tertabur benih di tanah hati kami yang subur Tuhan, hingga itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan kami hikmat Tuhan Yesus, roh pengertian Tuhan, biar apa yang kami pelajari itu tidak mendatangkan sia-sia. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami, oh saudara-saudara kami Tuhan, Engkau juga berkati mereka seperti Engkau memberkati kami saat ini. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, biar Tuhan Yesus pakai hamba-Mu Tuhan, oh untuk Tuhan Yesus memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh kerendahan hati kami memulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan kembali buat anugerahnya bagi kita. Kita melanjutkan pembahasan kita masih di doktrin gereja. Kita sudah mulai membahas organisasi gereja. Dan lebih khusus lagi kita sudah masuk ke bahasan pejabat gereja. Maaf sebentar, saya lupa pegang iPad. Kita tentu setelah banyak belajar kebenaran firman Tuhan, kita sadari bagian ini juga penting saat kita bahas yang namanya pejabat gereja. Itu merupakan bagian yang penting bagi kita, khususnya yang sudah bertahun-tahun mengikut Yesus menjadi Kristen. Alkitab ajarkan kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen sudah sepantasnya jadi pemimpin, jadi pengajar, jadi pejabat gereja. Kita yang sudah bertahun-tahun, kita seharusnya sudah lebih lagi bertumbuh dewasa dalam Tuhan, sehingga sudah seharusnya memiliki tanggung jawab atau peran
yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi tanggung jawabnya. Dan salah satunya adalah pejabat gereja. Jadi bagi saya pribadi sungguh sebuah kewajaran, logis banget saat seseorang yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ia masuk ke dalam jajaran pejabat gereja. Sekali lagi, sudah masuk akal banget, sewajarnya banget. Seseorang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, mereka ini masuk ke dalam jajaran pejabat gereja. Karena itu, sekali lagi, pembahasan tentang pejabat gereja dalam lingkup organisasi gereja, dalam lingkup lebih besar doktrin gereja, lebih besar lagi teologi sistematika, penting juga bagi kita. Sekali lagi, apalagi yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun jadi orang Kristen, bahasan ini sangat penting. Kita ulangi sedikit di minggu lalu, pembahasan organisasi atau pemerintahan atau tata kelola atau manajemen gereja nggak bisa dipisahkan dari kehadiran dan peran para pejabat gereja. Dalam PB sendiri kita hanya mengenal 3 yang jelas disebutkan oleh PB. Rasul, penatua, pelayan, atau ada yang menerjemahkan pengerja. Pejabat gereja didefinisikan oleh Wayne Grudem dalam bukunya Sistematik Teologi, terbitan Zondervan tahun 1994. Pejabat gereja adalah seseorang yang diumumkan secara publik ke hadapan seluruh jemaat bahwa orang ini memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi tertentu untuk kepentingan seluruh jemaat. Kita masuk ke bahasan kita pagi hari ini setelah kita lihat minggu lalu Rasul sebagai pejabat pertama dalam gereja. Pagi ini kita akan lihat 2, penatua dan diaken. Penatua 1 rasul, 2 penatua, 3 diaken. 2 poin kita lihat di pagi hari ini. Menurut definisi PL, penatua merujuk pada orang yang lebih tua atau berpengalaman dalam keluarga, politik, dan masyarakat. Dalam PB menggunakan kata presbiteros. Survei terhadap teks terkait memperlihatkan pada kita sebuah pola yang cukup konsisten di dalam gereja PB, yaitu bahwa pemegang kepemimpinan tertinggi dari gereja-gereja saat itu adalah sekumpulan penatua, Kumpulan penatua inilah pemegang tampuk tertinggi dalam gereja-gereja di kota demi kota saat itu dalam catatan PB. Tentu yang menjadi dasar kuat untuk kita teladani, untuk kita ikuti polanya. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kita lihat sedikit tentang polanya. Seperti yang kita dapati
di Kisah Para Rasul saat para rasul mengangkat diaken. Para rasul melihat masalah, kita sudah pernah bahas atau kita sudah bahas minggu lalu, saat rasul-rasul melihat masalah yang terjadi, para janda Yahudi berbahasa Yunani kurang diperhatikan oleh gereja. Dalam hal ini tentu tanggung jawab di para rasul. Para rasul merasa salah karena mengabaikan janda-janda Yahudi berbahasa Yunani, sehingga mereka mengeluh. Para rasul merasa salah, karena itu minta kepada jemaat pilih orang-orang yang akan mereka atau para rasul tahbiskan. Itu kurang lebih polanya. Ada kebutuhan, dilempar ke jemaat, jemaat ajukan, para rasul tentu adakan pengujian, adakan pemilihan, baru ditahbiskan di dalam doa dan puasa. Itu yang kita dapati di awal pembahasan kita supaya bisa lebih lagi menjadi petunjuk untuk kita melihat bahasan-bahasan lainnya. Pola yang kita dapati dalam sejarah awal kekristenan adalah seperti berikut. Pertama, para rasul mendirikan gereja di sebuah kota. Setelah gereja ini berdiri, maka mereka mengangkat para penatua untuk memimpin gereja tersebut sebelum mereka pindah ke kota lain. Kumpulan penatua, para penatua itu bersifat jamak. Karena itu pola yang kita bisa dapati di bagian awal ini, gereja sudah seharusnya dipimpin oleh beberapa orang, yaitu kumpulan penatua. Kumpulan penatua sebagai pemegang tampuk tertinggi. Jadi perlu dihindari untuk sebuah gereja dipimpin hanya oleh satu orang. Tetapi alangkah lebih baiknya sesuai dengan petunjuk PB, gereja dipimpin oleh sekelompok penatua. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta, ini pesan Paulus kepada Titus, dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua di setiap gereja. Beberapa penatua di satu gereja. Itu pola PB, perlu kita perhatikan banget. Juga di Yerusalem, pemegang tampuk kepemimpinan gereja, pemegang jabatan kekuasaan tertinggi dalam gereja Yerusalem pun adalah kumpulan penatua, kumpulan saat itu rasul. Kita sering diajarkan bahwa ada 3 yang mendominasi saat itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi kita lihat di sini, bahkan di kota di mana kekristenan lahir, gerejanya memiliki atau dipimpin oleh beberapa penatua. Ini memberi penegasan bagi kita perihal model kepemimpinan gereja menurut perjanjian baru. Ini ayatnya, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yerusalem, Yudea.
Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua di Yerusalem, di Yudea dengan perantaraan Barnabas dan Paulus. Tampaknya jika digabungkan dengan 2 Korintus 8 dan 9, ini mungkin proyek pertama ini. Sedangkan di 2 Korintus itu proyek berikutnya, mungkin kedua atau ketiga. Kita lihat next. Setelah kita di awal diyakinkan bahwa model kepemimpinan yang ideal menurut Alkitab adalah sekumpulan penatua, bukan satu orang penatua, kita masuk kepada nama lain dari penatua. Karena istilah penatua itu asing bagi kita. Nama lainnya disebut juga sebagai gembala. Gembala inilah yang sangat familiar bagi kita, yang sangat populer di seluruh dunia, gembala atau pastor. Karena itu ada orang-orang yang merasa kurang cocok dengan sebutan pastor. Katanya pendeta aja sih, ngapain sebut-sebut pastor. Tapi kalau kita lihat di pola Alkitab, sebutan lain penatua adalah pastor. Bahasa Inggrisnya. Di serap Indonesia jadi pastor juga. Tapi paling tepat adalah gembala. Tapi jarang kan gembala Samuel misalnya, jarang. Biasanya pendeta Samuel, atau memang kalau mau sesuai dengan Alkitab, pastor Samuel. Kurang lebih seperti itu. Di awal nama lain penatua ini. Nama lain berikutnya adalah uskup dan penilik. Yang pertama dan sekaligus paling populer adalah gembala. Dalam bahasa aslinya memakai kata poimen. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, di ayat ini, saya masih tahan di ayat ini, menurut hasil penelitian tata bahasa Yunani, beberapa penafsir sekelompok teolog meyakini terjemahan ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah gembala dan pengajar itu satu kesatuan. Rasul, nabi, penginjil, dan gembala pengajar. Jadi bukan bicara tentang 5 jawatan, tetapi tentang 4 jawatan. Tentu ada sebagian lain para teolog nggak setuju dengan penafsiran tersebut. Dalam kita membahas nama lain penatua, kita pakai tafsiran yang membagi menjadi 4. Gembala pengajar. Ini sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh para penatua. Jadi para teolog yang yakin bahwa saat Efesus 4 itu bicara tentang 4 jawatan, mereka yakin karena punya dukungan. Dukungannya adalah kualifikasi dari penatua. Yaitu penatua, gembala itu sudah seharusnya bisa mengajar. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, suami satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Ini yang memberi keyakinan bagi
sekelompok teolog yang meyakini hanya ada 4 jawatan yang didaftarkan oleh Efesus 4. Yang terakhir adalah gembala pengajar. Jadi gembala dan guru atau pengajar itu nggak dipisahkan. Ya gembala, ya pengajar. Meski nanti kita lihat ada gembala yang memang dikatakan lebih kuat, lebih baik dalam mengajarnya, dan ada yang kurang baik. Tetapi pada prinsipnya, gembala penatua itu cakap mengajar. Meskipun ada yang punya tingkat kecakapan lebih tinggi dan lebih rendah. Selanjutnya kita lihat, meski hanya disebut satu kali, Efesus 4 tadi. Efesus 4 tadi ada 4 jawatan. Hanya disinilah muncul nama lain gembala. Jadi memang unik yang hanya satu kali muncul ini, tetapi menjadi istilah yang paling populer. Padahal hanya satu kali muncul. Sedangkan istilah yang lebih sering muncul, bishop atau uskup atau penilik itu jarang sekali. Saya misalnya sebut sebagai penilik Samuel, nggak ada. Atau uskup Samuel, jarang sekali. Bahkan nggak pernah dalam denominasi Pankar. Jadi meski hanya satu kali, tetapi populer. Namun, kita dapat yakini bahwa gembala itu memang nama lain dari penatua. Kita bisa pegang, kita bisa yakini. Karena meski hanya disebutkan satu kali, tetapi saat kita lihat tugas dari penatua, kita bisa diyakinkan. Oh, nggak heran, penatua nama lainnya gembala. Karena tugasnya adalah menggembalakan. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menjadi penatua untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jelas di ayat ini. Tugas penatua menggembalakan jemaat. Karena itu enggak bisa kita sangkali penatua nama lainnya adalah gembala. Nama lain selanjutnya bagi penatua adalah episkopos. Dari istilah inilah. Kalau gembala tadi poimen, nama lain bagi penatua atau presbiterus adalah episkopos. Episkopos itu ada 2 terjemahan. Pertama overseer atau penilik. Kita mungkin istilah pekerjaan umum adalah supervisor, overseer, penilik, dan bishop. Sama. Keduanya berasal dari satu kata Yunani, episkopos. Jadi kita dapati penatua itu ada 3 ya. Presbiteros, diterjemahkan penatua. Poimen, diterjemahkan gembala, pastor. Episkopos, diterjemahkan uskup atau penilik. Kita sudah bisa dapat nih 3 poin. Jadi saat kita dapati 3 istilah ini, kita perlu sandingkan dengan apa yang PB ajarkan. Meski nanti kita akan dapati, baik dalam aliran Pankar, Gereja Katolik, aliran Protestan, itu penggunaan katanya akan sangat-sangat beragam. Beragam banget. Ada yang menggunakan penatua itu sebagai majelis di bawah gembala. Padahal kan tua-tua sidang penatua, kalau kita belajar ya gembala.
ya pendeta, ya pemegang tampuk tertinggi dalam gereja yang idealnya adalah kumpulan beberapa orang. Tetapi ada gereja-gereja tertentu menggunakan kata penatua itu majelis jemaat yang punya tugas-tugas tertentu. Jemaat yang diangkat, ditahbiskan secara publik di hadapan seluruh jemaat untuk memegang tugas-tugas, job desk tertentu. Ada beberapa gereja seperti itu. Karena itu kita perlu belajar dan belajar supaya bisa kembali ke PB sehingga kita nggak terlalu terpengaruh dengan istilah-istilah yang sudah amat sangat luas dipakai oleh gereja modern. Sekali lagi, saat kita bicara penatua berarti ada 3 tadi ya. Pertama, presbiteros, kedua, poimen, ketiga, episkopos. Yang ketiga ini kita lihat sedikit, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua Efesus datang ke Miletus. Masih dalam satu narasi, sebuah kejadian, penatua-penatua ini disebut juga penilik di ayat 28 ini. Yang dipanggil ke Miletus, penatua-penatua Efesus, tetapi kita baca di ayat ini, mereka pun disebut penilik. Jadi kita bisa yakin banget, penatua kata lainnya selain gembala adalah penilik atau uskup. Menghubungkan ayat 17-28 dari Kisah 20 memberi penegasan bahwa memang dalam PB nama lain dari penatua adalah penilik. Di sini pun kita bisa memperoleh penegasan saat melihat salah satu tugas penatua. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Inilah tugas penilik, mengepalai, mengurus jemaat. Fungsi penatua. Satu dari beberapa peran utama dari para penatua adalah memimpin jemaat. Adapun kepemimpinan yang baik menurut PB mencakup keteladanan, pengabdian diri, dan kelemah lembutan. Kita lihat dasarnya. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Lewat ayat ini kita bisa dapati bahwa ada pendeta-pendeta, penatua-penatua, gembala-gembala yang baik dan yang nggak baik dalam memimpin. Kedua, para gembala ada yang lebih berjuang dalam berkhotbah dan mengajar, ada yang kurang berjerih lelah. Kita dapati secara implisit dari ayat ini. Gembalakanlah. Ini kembali kita melihat ciri atau gambaran deskripsi menurut PB. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dengan paksa, sukarela, sesuai kehendak Allah. Jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, bersifat atau bersikap otoriter atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan dari kawanan domba itu. Karena itu ciri pemimpin yang baik menurut PB adalah menjadi teladan, punya pengabdian diri, dan memimpin dalam kelemah lembutan.
Next, di pihak lain PB pun menasihati jemaat untuk menaati kepemimpinan para penatua yang baik tentunya. Jemaat diminta memberi diri tunduk di bawah kepemimpinan para penatua sebagai wakil Kristus. Tentu sekali lagi penatua yang baik, yang sungguh-sungguh meneladani Kristus sehingga pantas disebut sebagai wakil Kristus. Jemaat diminta tunduk, memberi diri, submit, berada di bawah kepemimpinan para penatua yang sedemikian. Taatilah, ini ayatnya, pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Soal ketaatan kita mulai bisa lihat, kita hubungkan dengan minggu lalu. Saat kepala adalah Kristus, kita pakai gambaran tubuh manusia, leher nggak tergantikan, itu adalah para rasul, maka setelah lewat leher, ini nih menurut saya pribadi, ini udah benar-benar pakai hikmat. Nggak semua orang mengaku gembala itu kita perlu tunduk atas mereka. Ke atas semua rasul, maksudnya kepada semua rasul kita perlu tunduk. Semua tulisan rasul kita tunduk habis-habisan. Tetapi tentang penatua, gembala, episkopos, uskup, dan penilik, kita harus benar-benar nilai dulu. Nilai pengajarannya, nilai hidupnya. Nilai cara dia memimpin, nilai cara dia mengajar. Baru kita beri diri. Sebagai jemaat beri diri, sebagai bawahan kita beri diri dipimpin. Kalau kita lihat penilik, gembala, pendeta, pengajaran yang nggak sesuai dengan para rasul, entah dia seperti tumor dalam tubuh yang bisa disingkirkan, atau memang berada di luar tubuh dia. Kita nggak perlu tunduk pada mereka. Pengajaran yang ngaco, hidupnya atau pola pemimpinannya itu serba memaksa, anggapnya sebagai tumor yang perlu disingkirkan. Nggak perlu tunduk kepada mereka. Yang kita dapati di ayat ini. Kiranya kita bisa lebih lagi hidup bergereja, hidup berjemaat sesuai dengan perjanjian baru. Melengkapi tugas tadi ya, tugas pertama, fungsi yang utama adalah memimpin jemaat. Melengkapi tugas kepemimpinan, para penatua juga wajib memiliki tanggung jawab. Harus memiliki kemampuan dalam mengajar. Harus menjalankan tanggung jawab dalam mengajar. Sehingga sungguh sesuai dengan Ibrani tadi, mereka memimpin dengan lemah lembut, dengan memberi pengertian. Bukan dengan pokoknya lu harus ikutin. Enggak, dengan mengajar dengan lemah lembut, memimpin jemaat. Diberi pengertianlah jemaat, supaya jemaat bisa taat. Bukan dengan otoriter memaksa jemaat taat tanpa diberi pengertian. Karena itulah, melengkapi tugas kepemimpinan para penatua sudah seharusnya punya kemampuan dalam mengajar. Supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Ia sanggup menasehati, jadi bukan memimpin dengan otoriter, dengan memaksa, dengan berbuat seolah-olah ingin menjadi penguasa atas jemaat, tetapi
mampu mengajar, membuat jemaat mengerti, sehingga saat memberi pimpinan, jemaat bisa dengan senang hati menaati kepemimpinan tersebut. Kualifikasi penatua kita akan lihat cukup banyak ayat dari dua bagian, 1 Timotius 3 dan Titus 1. Dari kualifikasi yang Paulus berikan kita lihat bahwa syarat-syarat bagi penatua itu meliputi karakter, satu, dan dua, sikap hati yang hanya bisa terbukti. Saya sering bicara tentang bukti pertobatan. Saat bicara tentang bukti, bukan hanya di mulut, bukan hanya dalam waktu yang singkat, tetapi saat bicara bukti karakter dan sikap hati, maka itu bicara tentang sebuah proses panjang menunjuk pada poin berikutnya, seorang yang diangkat jadi penatua adalah seseorang yang sudah cukup lama jadi orang Kristen. Sehingga ada cukup lama untuk memberi bukti bahwa orang ini sesuai dengan kualifikasi atau syarat-syarat yang kita beri bagi seorang penatua. Kita lihat, karena itu yang boleh diangkat sebagai pemimpin jemaat, sebagai penatua, sebagai gembala, penilik, haruslah orang yang hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya, dan tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri. Dia juga haruslah seorang yang sabar, dapat mengendalikan diri, hidup teratur, mau memberi tumpangan di rumahnya, dan mampu mengajar dengan baik. Pemabuk dan orang yang suka berkelahi tidak boleh diangkat sebagai pemimpin jemaat. Demikian juga orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara kotor. Karena seorang pemimpin haruslah berperilaku baik, cinta damai, dan tidak cinta uang. Seorang pemimpin harus mengatur keluarganya dengan baik, serta mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya. Seorang yang baru percaya kepada Yesus tidak boleh diangkat menjadi pemimpin jemaat. Sebab hal itu bisa menjadikannya sombong. Ingatlah bahwa iblis dijatuhi hukuman Allah juga karena kesombongannya. Kita lanjut ke Titus. Untuk dipilih menjadi pemimpin jemaat, orang itu harus hidup tidak bercela. Ia harus setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri. Anak-anaknya juga harus pengikut Kristus yang dikenal, berperilaku baik dan sopan. Seorang pemimpin jemaat bertugas mengurus pekerjaan Allah. Oleh karena itu, dia hanya bisa diangkat kalau hidupnya tidak bercela. Ia tidak boleh sombong, keras kepala, cepat marah, atau pemabuk. Jangan mengangkat orang yang suka berkelahi dan yang curang dalam pekerjaannya. Orang pemimpin jemaat juga harus siap menolong orang lain dengan menerima mereka di rumahnya. Dia harus selalu mengusahakan yang terbaik bagi semua orang, berpikiran tajam, berkelakuan benar, sungguh-sungguh bagi Allah, dan mengendalikan diri. Seorang pemimpin jemaat harus setia mengikuti semua yang kita ajarkan, supaya dia bisa menolong orang-orang dengan ajaran yang benar. Dengan begitu, dia dapat menunjukkan kepada orang yang melawan ajaran itu bahwa mereka salah. Jadi kita lihat di bagian terakhir ini, bukan seseorang yang hanya jago dalam beramal, memberi sedekah, jago dalam menolong orang lain, jago dalam memberi tumpangan kepada orang asing. Bukan hanya itu, tetapi kita lihat di Titus ini, seseorang yang mendasari perbuatan baik mereka dengan ajaran yang benar. Penting sekali di bagian akhir ini, puji Tuhan.
fenomena kekinian seolah ingin menolak kebenaran ini. Banyak gereja modern saat ini mengangkat gembala, mengangkat pemimpin rohani, mengangkat penatua itu berdasarkan status ekonomi mereka. Seolah-olah kekayaan itu menjadi standar dalam memilih, menjadi indikator dari kedewasaan rohani. Untuk kita nggak mau, kita tolak pola seperti itu. Berikutnya masuk kepada penahbisan penatua. Penumpangan tangan menjadi cara Alkitabiah dalam menahbiskan para penatua. Tentu sebelum ditahbiskan di hadapan seluruh jemaat, para penatua perlu diuji lebih dahulu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam memilih. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dalam konteks 1 Timotius 5, 17-21 dapat kita simpulkan bahwa peringatan ini, jangan terburu-buru ini, diberikan Paulus pada Timotius dalam tugasnya memilih dan mengangkat para penatua. Tentu kita bisa perluas para diaken, dua-duanya perlu banget diuji dulu, dipertimbangkan matang-matang dulu. Jangan buru-buru mengangkat seseorang menjadi penatua maupun diaken. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi bersama diaken, para pejabat gereja, bersama diaken, para penatua perlu diuji dulu. Sehingga kita bisa kembali ke poin awal penahbisan jemaat, penahbisan penatua, kembali ke poin kualifikasi penatua. Kita bisa lihat bahwa penatua diaken itu perlu orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, yang menunjukkan pertumbuhan rohani yang signifikan. Karena kita gak mau punya pemimpin rohani yang dipilih berdasarkan penilaian-penilaian manusiawi. Kita gak mau tentunya. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusiawi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusiawi, sekarang kami enggak lagi menilainya demikian. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita berjuang nih sama-sama dalam kebersamaan, kesehatian, tentu dalam ketergantungan kita pada firman dan Roh Kudus. Sama-sama memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kepemimpinan gereja, orang-orang yang kemudian diangkat menjadi pejabat gereja, harus sama-sama kita berjuang pastikan mereka diangkat, dipilih bukan berdasarkan penilaian manusia. Bukan diangkat berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia. Tetapi mari kita sama-sama pastikan apa yang Allah lihat. Itu yang menjadi petunjuk kita dalam memilih dan mengangkat para pemimpin dalam gereja. Itu menjadi petunjuk kepada siapa kita memberi diri untuk dipimpin. Tuhan Yesus tolong kita. Puji Tuhan. Rangkaian proses pemilihan, penahbisan, penatua dalam PB itu melibatkan doa dan puasa. Yang tampaknya dilakukan oleh para rasul mengikuti teladan Yesus Kristus sendiri saat
ia memilih para rasulnya. Kembali lihat kisah para rasul 14:23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menahbiskan para gembala itu kepada Tuhan, menyerahkan, membawa kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mengikuti Yesus, Tuhan Yesus sendiri saat memilih para rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Ketika siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka. Berarti lebih dari 12 yang dipanggil. Lebih dari 12 yang dipanggil, tetapi yang dipilih 12. Untuk disebut sebagai rasul. Untuk diangkat sebagai rasul. Puji Tuhan kiranya pembahasan diaken, penatua kita bisa akhiri di bagian ini karena waktu yang memaksa kita untuk masuk ke bahasan berikutnya, diaken. Bahasan yang lebih singkat, tapi juga tentu perlu waktu. Diaken, dalam bahasa Yunaninya diakonos, memiliki arti sederhananya adalah pelayan. Pelayan. Yang jelas adalah PB melakukan pembedaan antara penatua dan diaken. Jadi kita pun ikuti pola PB, bedain antara penatua dan diaken. Memberi penegasan perbedaan jabatan dari keduanya. Ini ayatnya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi ada penilik jemaat dan kedua diaken. Dalam sebuah gereja ada penilik jemaat, ada penatua, ada gembala, dan ada diaken, pelayan atau pengerja. Pemakaian kata diaken dalam PB secara umum merujuk pada abdi seorang atasan atau abdi dari sesama Kristen. Dalam arti yang lebih khusus, diaken adalah setiap warga Kristen sebagai abdi Kristus. Saat kita bahas tentang hilangnya penggolongan pelayan umat Allah di dalam PB, kita bisa meyakini bahwa setiap tebusan Kristus adalah pelayan. Itu pengertian yang sangat umum. Tetapi saat kita bicara diaken, itu bicara tentang pelayan-pelayan yang diberi tugas khusus dan yang ditahbiskan di hadapan jemaat. Itu yang kita bisa adakan pembedaan. Saat kita dengar kata pelayan, kita semua pelayan. Setiap orang yang lahir baru punya Roh Kudus, kita semua pelayan. Namun saat bicara diaken, itu menunjuk atau merujuk kepada pelayan-pelayan ini yang diberi tugas khusus dan yang ditabiskan, yang diangkat lewat penumpangan tangan. Kiranya kita mengerti, membedakan diaken dengan para pelayan secara umum. Lalu kata raja itu kepada hambanya. Raja, hamba. Hamba di sini pakai kata diakonos. Diakonos adalah abdi dari seorang atasan, abdi dari raja. Kemudian, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, maka ia menjadi yang terakhir, yaitu menjadi pelayan dari semuanya. Abdi dari sesama orang percaya. Pelayan dari semua orang Kristen. Kita mulai dapati polanya. Saat dikatakan seseorang pelayan diangkat di diaken, itu berarti dia tugas untuk melayani lebih berat seharusnya. Seharusnya dia jadi lebih rendah hati. Kalau kita lihat polanya kan,
Diakonos, pelayan itu, ya tugasnya melayani semua jemaat. Saat lebih lagi diberi tanggung jawab, kemudian ditahbiskan di hadapan seluruh jemaat, berarti bebannya, tugasnya sebagai pelayan itu jauh lebih banyak, jauh lebih berat. Karena itu seharusnya lebih dia bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kemudian kita lihat perbedaan tugas. Kita coba bedakan antara penatua dan diaken terletak pada fokus pengabdian mereka. Penatua itu lebih fokus pada penggembalaan rohani, sedangkan diaken lebih fokus pada pelayanan praktis. Menurut buku Diaken, Diakonia, dan Dikonat Gereja, tulisan Abineno, fungsi diaken adalah pelayanan kasih. Dan bahwa jabatan diaken itu memiliki bidang yang luas terkait kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani dari seluruh jemaat. Jadi kita mulai dapati perbedaan antara penatua dan diaken. Penatua itu lebih kepada hal-hal yang rohani. Taat lewat pengajaran dalam hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip. Sedangkan hal-hal praktis, hal-hal yang lebih detail itu tugasnya diaken. Beberapa tugas yang perlu diemban oleh diaken adalah memelihara orang miskin dan mereka yang sedang sakit. Bahkan diaken itu mencakup bidang pelayanan yang umum, baik di dalam dan di luar gereja. Bagaimana gereja punya hubungan yang baik dengan pemerintah contohnya. Tugasnya diaken. Jangan penatua punya tugas seperti itu. Diakenlah yang seharusnya, yang lebih ideal menurut catatan PB. Memegang tugas semacam itu. Job desk-nya semacam itu. Menjalin hubungan baik dengan Pemda, Pemkot. Tugasnya diaken. Jangan penatua, gembala, diberi tugas seperti itu. Kurang cocok. Yang didaftarkan sebagai janda ini contoh tugas atau job desk dari diaken. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, terbukti melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Janda-janda semacam inilah yang kemudian dibantu oleh gereja untuk mendapatkan janda dengan kualifikasi atau kondisi seperti ini. Tugasnya diaken. Jangan gembala ngurusin seperti ini. Itulah kita dapati di pembahasan pagi hari ini. Kita belajar dan belajar, puji Tuhan. Kemudian kita pun dapati di PB syarat-syarat diaken. Syarat-syarat yang memberitahu kita secara implisit tentang tugas apa aja yang dapat dilakukan oleh para diaken. Kita lihat dulu. Demikian juga orang-orang yang diangkat menjadi pengerja jemaat. Terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan diakonos sebagai pengerja. Haruslah orang yang terhormat, bukan ular berkepala dua, bukan pemabuk, dan tidak cinta uang. Mereka haruslah percaya penuh pada ajaran yang benar, yang sudah Allah nyatakan kepada kita, dan memiliki hati nurani yang bersih. Setiap calon pengerja jemaat harus diuji dengan memberikan tugas pelayanan sementara. Jadi ada masa uji coba ya, menurut terjemahan ini. Bila pelayanannya terbukti baik, barulah ia boleh diangkat sebagai pengerja jemaat. Perempuan yang diangkat sebagai pengerja jemaat haruslah orang yang terhormat, tidak suka membicarakan kejelekan orang lain, selalu menguasai diri. Dan bisa dipercaya dalam segala hal. Laki-laki yang diangkat sebagai pengerja jemaat harus setia kepada istrinya, tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri, dan dapat mengatur anak-anaknya serta rumah tangganya dengan baik. Dari syarat-syarat ini, kita bisa memperoleh sedikit bocoran kurang lebih ya,
bocoran tentang apa aja yang menjadi tugas diaken. Dikatakan mereka tidak cinta uang. Berarti salah satu tugas diaken adalah ngurusin uang. Ngurusin kas gereja. Itu tugasnya diaken. Memegang keuangan gereja. Mereka tidak suka membicarakan kejelekan orang lain. Tugas diaken juga adalah konselor. Ini masih bisa kita perdebatkan ya. Ada yang saya pribadi lebih cocok jika tugas konselor itu penatua, gembala. Tapi menurut bagian kita malam hari ini, pagi hari ini kita diingatkan, oh lebih cocok diaken nih. Berdasarkan tadi kualifikasi. Sebab tentang penatua nggak disebutkan bahwa penatua harus orang yang bisa jaga mulut. Tetapi saat bicara tentang kualifikasi diaken, ada poin khusus. Diberi detail yang khusus bahwa ia nggak boleh bocor mulut. Ia nggak boleh kayak ember. Ia nggak boleh suka ngomong-ngomongin orang ke banyak orang lain. Itu kan menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya dan karena itu sangat erat hubungannya dengan fungsi diaken sebagai konselor. Yang bisa memegang rahasia dengan baik. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini sungguh dan sungguh memperlengkapi kita untuk kita melangkah lebih maju. Karena tadi kita sudah tetapkan di awal, yakini di awal. Orang-orang Kristen yang terus bertumbuh setelah bertahun-tahun ikut Kristus sudah seharusnya jadi pejabat gereja. Entah ia jadi penatua atau jadi diaken. Kita sudah seharusnya kita jadi pengajar atau pemimpin. Segala hormat bagi Kristus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, pembelajaran kita pagi ini biar kita menambah wawasan kita dalam kita berorganisasi dalam gereja. Kita akan tutup pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ini bukan satu kebetulan kami mendengarkan oh Tuhan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Tapi biarlah ini Tuhan kami boleh mengerti Tuhan Yesus dalam kami berorganisasi Tuhan Yesus. Kami mengerti kami sebagai penatua, sebagai pemimpin jemaat Tuhan. Kami boleh lagi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga Tuhan Yesus yang jemaat-jemaat yang sebagai diaken juga Tuhan boleh mengerti fungsi dan kerja kami Tuhan Yesus dalam kami melayani-Mu dengan sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus kami sebagai pelayan-pelayan-Mu boleh melakukan pekerjaan melayani Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, setiap organisasi-organisasi gereja Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Mu, apa yang dipaparkan oleh pembelajaran saat pagi ini. Oh Tuhan Yesus, biar setiap organisasi-organisasi gereja Tuhan, boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang akan mendengarkan rekaman ini. Boleh juga diberkati. Hamba-Mu yang sudah memaparkan juga Engkau terus pakai hidupnya lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.